Pernah ada yang tanya, saya tergelincir waktu muda, sekarang saya tidak asli lagi, tidak orsinil. Saya udah memperhalus kata-kata ini ya, tidak ori. Apakah kalau saya nikah, saya perlu jelaskan ke suami? Baik, supaya kita yakin, kita baca Asy-Syahid, yaitu Allah yang maha menyaksikan, dan Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi semua disaksikan Allah. An-Nisa 79, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang jadi saksi sebagai saksi. Al-Hajj 17, innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Artinya mau terang, mau gelap, mau di tempat ramai, di tempat sepi, semuanya tidak ada yang luput dari penyaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sekarang, pasti tidak ada yang tersembunyi. Yang pacaran, yang zina, semuanya dilihat oleh Allah. Yang korupsi, semua. Lirikan mata Allah tahu. Surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, Dia mengetahui pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan niat yang ada di kandung, disembunyikan di hatinya. Kan tiap melirik itu ada niatnya. Ada yang lihat biasa saja, ada yang lihat nyari ilmu, ada yang niat ngeres ya. Nah, apa bedanya dengan Ar-Raqib? Enggak apa-apa teh, tenang saja, biasa baik gitu ya. Tuh, tenang. Bayi ciptaan siapa? Allah. Bayi menangis dengan izin Allah bukan? Ya, tenang. Ya, Rasulullah sedang sholat, ada bayi menangis, dipercepat sholatnya. Ya, untuk menjaga supaya ibunya tidak gelisah. Kan berhenti juga ya. Yang lain, kenapa sih bayi begini? Oh, bayi belum ngerti pengajian ya. Yang harus ngerti saudara yang banyak omong ya. Ar-Raqib surat An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Al-Ahzab ayat 52. Wa kanallahu ala kulli syai'ir raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Apa bedanya Asy-Syahid dengan Ar-Raqib? Asy-Syahid semua dilihat, semuanya, segalanya. Yang besar, kecil, yang halus. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita akan lihat balasannya karena Allah melihat yang kita lakukan. Kalau Ar-Raqib di sini lintasan hati, niat yang tersembunyi, itu Allah tahu. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ar-Raqib itu mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati. Dan Asy-Syahid itu menyaksikan segala-galanya. Hampir sama, dua-duanya diketahui. Kalau orang mengadakan rapat gelap di ruangan gelap gulita, gak apa-apa, tenang. Kita dulu menangis tidak di masjid ya kan. Orang mengadakan rapat gelap di tempat yang tidak diketahui. Allah tahu tidak? Rapat ini gelap sekali sampai tidak diketahui siapa yang rapat.
dan bisik-bisik saking rahasianya sampai tidak kedengeran oleh yang dibisiki. Coba rawat apa ya? Allah tahu tidak? Tahu. Jadi Allah tahu tidak siapa diri kita yang sebenarnya? Tahukah? Jawab. Kenapa kita dihargai orang lain? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan kita. Itulah satu-satunya yang membuat kita dihargai Allah. Ditutupi. Allah melihat sekali maksiat. Allah lihat kita buka-buka HP. Allah lihat apa yang kita lihat. Nah, kenapa langsung pada senyum? Saya saja bisa melihat. Saudara tersenyum. Pengakuan terhadap sesuatu yang salah kita lihat. Adakah saat kita sendirian dalam hidup ini? Sudah nggak yakin. Pernahkah kita sendirian dalam hidup ini? Tidak. Selalu ada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah senantiasa bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi tidak ada orang pacaran berdua. Gimana sih berdua? Ikhwannya ditemani malaikat, Raqib Atid. Yang akhwatnya juga ditemenin. Berenam minimal ya. Rame. Di bioskop berdua, kata siapa berdua? Tidak ada tempat sembunyi. Belum lagi kursinya bersaksi. Saya didudukin orang pacaran. Oh serius? Semuanya. Dinding bersaksi, pacaran di taman, rumput lagi bertasbih. Di atasnya pacaran, apa nggak dendam? Semua kan bersaksi nanti kan di akhirat. Kulit bersaksi, mata bersaksi. Jadi memang orang yang yakin kepada Allah, ihsan itulah yang paling sulit berbuat maksiat. Kita berbuat maksiat karena tidak merasa dilihat oleh Allah. Kita enak saja bicara karena tidak merasa didengar oleh Allah. Kalau orang sudah masuk ke makom ini, Masya Allah, bicaranya mesti sangat terjaga. Orang yang yakin dilihat oleh Allah, tidak ada tempat bagi dia untuk berbuat maksiat. Pokoknya orang berbuat maksiat pasti kurang iman. Kalau yakin ke Allah, tidak. Dan yakin tiap maksiat itu selain dilihat oleh Allah, bakal kembali kepada dia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surat apa deh? Halo? Coba dilihat ya. Jika engkau berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali pada dirimu. Engkau berbuat jelek, maka kejelekan. Jadi kalau kita berbuat maksiat, itu seperti nyimpen paku, nyimpen beling, nyimpen pisau, nyimpen bayonet, ranjau di tempat yang pasti kita injak. Nggak akan meleset tuh. Kita pasti nginjak. Makanya kalau kita berbuat maksiat, kok nggak ada tuh dampak dari maksiat? Lah, dampak dari maksiat yang tidak ditobat itu adalah tidak merasa bermaksiat. Mana? Saya pacaran nggak ada tuh efeknya. Tetap pasaran saya tinggi. Lah istijrah itu. Dia jadi sering zina, maksiat, zina mata, pikiran dan sebagainya. Dan semuanya dilihat oleh Allah. Kenapa orang lain tidak tahu? Karena Allah saja belum membuka. Adakah orang yang jago menutupi aib? Jawab hadirin. Adakah orang yang jago menutupi aib?
Tidak ada, nggak ada, nggak bisa. Tinggal nunggu aja. Kalau mau dibuka ya kebuka. Adakah orang yang jagoan berdusta? Tidak ada. Allah tahu semua kebohongan kita. Orang bisa kita bohongi bukan karena kita jago berbohong, karena Allah saja belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah mau membuka, ada yang bisa menahan tidak? Tidak. Ini pengajian nyiksa. Sebelum kesini saya aman. Kenapa sekarang jadi tertekan begini? Allah sudah tahu kita takut kebongkar aibnya. Mana yang bahaya? Kebongkar aib atau tidak diampuni Allah? Mana yang harus kita takuti, yang berbahaya bagi kita tuh terbukanya aib kita atau tidak diampuni Allah aib kita? Kita takut yang mana? Kita lebih takut kebuka aibnya. Mumpung ditutup, Pak, Bu, taubat. Mumpung ditutup, taubat. Jadi nanti ditutup selamanya oleh Allah atau dihapus. Kalau Allah nutup, tidak ada yang bisa membuka. Kecuali dia membuka dirinya, dibuka oleh Allah. Atau dia hobi membuka aib orang lain, itu minta ke Allah, buka aib saya. Makanya kalau punya dengar aib orang lain, diam, jadikan kuburan. Kita membuka aib orang lain, berarti kita meminta Allah membuka aib kita. Cilaka. Tobat. Saya punya aib, orang lain tidak ada yang tahu. Diam. Apa yang ditutupi oleh Allah jangan dibuka oleh kita. Allah melihat. Ada orang yang berbuat maksiat malam, paginya dia ceritakan, itu yang Allah benci, sudah ditutupi oleh Allah, dia ceritakan, dia buka sendiri. Pernah ada yang tanya, saya tergelincir waktu muda, sekarang saya tidak asli lagi, tidak orsinil. Saya udah memperhalus kata-kata ini ya, tidak ori. Apakah kalau saya nikah, saya perlu jelaskan ke suami? Jangan. Kalau tidak ditanya. Kalau diam aja, diam saja. Maksudnya nggak usah jujur yang nggak diperlukan. Nanti gimana kalau suami tahu, dibikin nggak tahu oleh Allah, mungkin dia agak lugu jadi nggak ngerti. Loh, mudah bagi Allah melugukan siapapun, disangka nama ori, nggak apa-apa. Kecuali kalau nanya, saya mau nikah, jujur, ori atau tidak? Tidak. Ya sudah, kalau dia tidak mau nerima, berarti bukan jodohnya. Kalau memang jodohnya dibuat oleh Allah mau nerima, tapi kita sudah jujur, maka jangan takut. Kalau kita jujur itu jangan takut resiko bahaya dari orang, tapi resikonya takutnya kalau Allah marah saja. Jadi di kamar sendirian Allah melihat kita tidak? Kamar mandi lihat tidak? Waktu buka-buka HP Allah lihat tidak? Gitulah. Jadi ingat pas buka HP malaikat lihat, jangan dilihat malaikat, nggak bisa. Ini keyakinan ini ngerem luar biasa untuk berbuat maksiat. Apa hikmahnya? Ya jelas, kalau kita merasa disaksikan Allah, kita jadi susah berbuat dosa. Ingat surat Ghafir 9 tadi, lirikan mata dan niat dibalik lirikan. Allah tahu semuanya. Jadi tidak perlu jaim. Yang membuat kita repot itu kan kita tuh jaim, ingin kedudukan di hati orang, sehingga kita lebih membangun topeng daripada isi.
Padahal apa sih pujian orang? Puji, caci, ember jatuh sama. Tidak ada apa-apanya, hanya getaran udara yang merambat. Oh, kamu keren, jadi keren? Enggak gitu ya tetap. Kamu jelek, jadi jelek? Iya, kan dari awal juga gitu. Tuh si ibu awet muda jadi awet, gak mungkin, pasti meotan. Gak ada apa-apanya tuh, puji, caci, ember jatuh tuh sama getaran udara. Yang membuat kita terluka ketika dicaci bukan karena omongannya, tapi karena ketidakjujuran kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang bikin luka. Kalau kita jujur terhadap diri sendiri, penghinaan orang itu tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Benar? Tuh, si ibu itu si banyak omong. Sederhana banget. Hanya disebut banyak omong. Dia tidak tahu banyak cicilan, banyak hutang, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak goreng. Lah, benar kan? Suatu saat takdirnya ceramah nih. Takdir ini mah di Amerika. Selesai ceramah ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, ya Bu, boleh saya nanya? Boleh. Ustadz, saya lihat Ustadz di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya mah pendek, hitam, jelek Tuhan. Sepanjang riwayat ceramah belum pernah ada pertanyaan kayak gitu. Aduh, jengkelnya itu. Tapi sesudah saya pikir, apa yang salah dari omongannya? Dia lihat orang Amerika tinggi-tinggi, saya pasti kecil. Lihat yang bule-bule jadi hitam. Dia nggak salah omongannya. Cuma nggak perlu dia ngomong gitu. Itu hadirin, itu aja. Itu aja intinya. Astagfirullahaladzim. Tapi langsung banyak pembela kebetulan yang ibu sembarangan ngomong. Ada banyak pahlawan-pahlawan dadakan. Hadirin, satu, kita akan mulai sulit berbuat maksiat. Ingat aja, mau maksiat ini Allah menyaksikan. Jadi kalau ada yang apel gitu, ada siapa di rumah? Ada Allah. Silakan naksir kamu. Pasti udah dengerin ceramah si Agim ya. Saya cepet-cepet keluar. Pas telepon, Kang, I love you. Kita belum halal. Gak usah lap-lapan gitu. Gak usah merayu, Kang. Yang ngatur jodoh Allah. Allah mendengarkan ya obrolan kita. Oh, jangan terlalu soleh lah. Tidak. Saya gak kuat naksir ngobrol sama kamu mah. Terus ngomongan Allah terus. Nah jadilah ya. Saya mau melamarnya. Alhamdulillah. Saya baru selesai istiqoroh. Ya Allah, kalau baik mudahkan. Untuk dunia akhirat saya jodohkan. Kalau tidak, jangan. Sekarang Mas telepon mau memutuskan, berarti Allah mengabulkan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyaksikan nggak obrolan ini? KPK mah susah wajah menyadap. Setiap saat Allah mendengarkan. Lempeng aja hadirin. Juga dalam melamar, naksir, meminang, tidak usah lebay, tidak usah pinjam jaket teman. Itu Allah tahu saudara pinjam jaket ya. Yang wajar-wajar saja. Mau melamar pekerjaan, lempeng, Allah menyaksikan. Tinggal kita minta, kalau tempat kerjaan ini baik, berkah untuk dunia akhirat saya, mudahkan. Kalau enggak, jangan. Tidak harus tempat yang kita lamar itu menjadi tempat kerja kita. Walaupun katanya ini fasilitas bagus, gaji gede, yang penting mah iman jadi kuat di dalam. Gaji gede nggak kuat iman tuh maksiatnya gede juga.
Yang kedua, kalau kita sudah yakin Allah Maha menyaksikan, ya sudahlah. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada. Berbuat baik, berbuat saja. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu. Gak usah segala diposting. Mau apa segala diposting? Pengen orang lain tahu kita lagi tahajud, lagi baru bangun langsung posting, bangun sahabatku sekalian, bangun sepertiga malam terakhir saat mustajab. Benar ngebangunin orang atau pengumuman kita sudah bangun? Iya, itu Allah tahu niat dibalik setiap sahur, potret. Kekuatan hanya darimu ya Allah. Walaupun hanya dengan pedang, Engkaulah yang memantret. Selamat sahur sahabatku sekalian. Ingat saum Daud. Atau kenapa diumumkan? Itu kan lebih ingin diketahui orang. Kalau amalan fardu, sunnahnya, sunnah itu dilakukan, boleh nggak juga nggak apa-apa. Orang lain tahu, seperti saudara ke masjid, fardu. Mau kemana? Ke masjid, bagus. Tapi kalau amalan sunnah, tidak perlu semua orang tahu. Hati-hati, jangan sibuk mikirin follower. Yang menilai itu Allah, bukan follower. Dan saudara banyak follower asal tahu aja. Si follower itu memfollow yang lain juga, bukan punya saudara. Follower saya sekian. Padahal setiap orang nge-follow tuh orang. Ya seperti majelis taklim, wah majelis taklim banyak ya. Padahal di Bandung tuh ada beberapa pengajian, ya itu aja, dia datang ke sini, dan tiap itu ngaku-ngaku itu jamaah dia. Nggak perlu ngaku-ngaku. Ada orang, tidak ada orang, lakukan saja kebaikan. Allah ada, Allah Maha menyaksikan. Yang ketiga, satu apa tadi? Jangan berbuat maksiat. Yang kedua, sing ikhlas. Wa kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah jadi saksi. Juga kalau kita ada masalah, bukan cuma kita yang disaksikan, orang lain juga disaksikan oleh Allah. Misal cemburu ke suami, daripada banyak mikirin suami, nggak selesai, stres, lebih baik ambil sholat, ambil wudhu, sholat, titipkan. Allah tahu di mana suami berada, bersama siapa, tahu. Lebih kuat sholat daripada sibuk mikirin yang tidak kembali kepada keyakinan Allah yang Maha menyaksikan. Dengan keyakinan Allah Maha menyaksikan segala-galanya, kita tidak pernah merasa sendiri. Doa itu lebih enak. Mau pakai doa Al-Quran, itu yang paling baik. Doa Rasulullah, itu doa yang dicontohkan. Kalau belum bisa, pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Karena yang menciptakan bahasa Indonesia juga Allah. Dan yang menakdirkan kita jadi orang Indonesia adalah Allah. Cara aja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah berfirman ya, katakanlah aku adalah dekat. Aku kabulkan orang yang berdoa kepadaku. Makanya setiap saat bicara ke Allah tuh ya. Doa yang Maha mendengar. Saya sedang bingung. Kalau tahu kita sedang bingung, tenangkan hati saya ya Allah. Ya Rabb, Kau tahu hari ini saya ada yang mau nagih. Saksikanlah ya Rabb. Tolong ya Allah. Hanya Engkau yang Maha Kaya. Katanya yang nagihnya tuh preman cap 2 cula. Ketika datang preman, ya Allah Engkau saksikan preman ini datang. Preman ini ciptaan milikmu. Apa kamu komat kami ini? Ya, sedang mendoakan Bapak. Doa apa? Doain saya supaya lepas lunas utang. Itu kata yang nagihnya juga.
Sama-sama punya utang. Serius. Kalau sedang ngobrol, kira-kira kalau ikut mendengar tidak obrolan? Oh, dengar, sangat mendengar. Jadi dimanapun kita bisa terus bicara kepada Allah yang Maha mendengar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Mau engkau rahasiakan kata-katamu, mau engkau zaharkan, dikeraskan begini, innahu sesungguhnya dia mengetahui apa yang ada di dalam hati. Enaknya. Makanya nggak usah jaim hidup ini, lempeng saja. Setuju? Ada atasan, tidak ada atasan, baik-baik saja. Anak santri pulang ke rumah, bangun jam 3, tahajud, sudah tahajud, nanak air, pulang ke rumah lagi libur, sudah nanak air, ngisi sumur, ngisi bak, kemudian nyapu, ngepel, beres-beres. Selesai beres-beres, rumah rapi, duduk nunggu azan subuh, ngantuk, ketiduran di kursi. Azan berkumandang, si Dede keluar dari kamar adiknya yang SD. Ternyata kepleset. Pas lagi kepleset megang lapel ibu, bangun. Dede rajin sekali, semuanya beres. Jangan kayak ini nih santrinya Agim, molor meluru, bangun. Tuh lihat, si Tete, si Dede udah beres-beres semua. Padahal kita yang ngeberesin. Panik jangan, tenang aja, kan Allah udah lihat kita yang ngeberesin, betul? Tenang, sangat tenang. Ya Bu, insya Allah, mudah-mudahan Dede rajin ya. Gitu. Kalau Allah mau membuka, tinggal digerakkan. Si Dede bilang, Bu, bukan saya ngepel, saya baru bangun. Si Tete itu yang rajin. Tete, maaf ya nak, iya nggak apa-apa. Aja. Bapak itikaf dicurigai oleh istri. Mana Pak itikaf, kan kemarin ada nggak percaya. Gak percaya, Jumatan aja langkah kadang-kadang itikaf. Itikaf, Bu, serius. Mana buktinya? Saya semalam WA-nya mati ya. Ditelepon gak ngangkat. Lah kan itikaf, Bu. Gak percaya. Ya, kalau ibu tidak percaya gak apa-apa. Yang penting saya tidak bohong. Allah menyaksikan saya itikaf. Insya Allah ada waktunya Allah menjelaskan. Alasan itu mah persis ceramah si Agim. Saya juga sudah lihat di YouTube. Tenang saja, dan Allah tahu. Tidak usah ngotot, marah, tidak perlu. Allah tahu kok kita benar-benar itikaf. Ada waktunya nanti. Pas di pasar, Bu, terima kasih. Suami saya jadi itikaf tadi malam, nemenin suami ibu. Allah kan tahu dan Allah mudah memberikan jawaban. Gitu hadirin, hidup tuh ya. Segala urusan tuh diketahui Allah. Segala urusan tuh disaksikan oleh Allah. Tidak ada yang luput. Termasuk copet yang lagi rapat, mau mencopet, itu Allah udah tahu tuh. Tinggal kita banyak doa dan sedekah supaya takdir kecopetannya nggak jadi. Jam 1 hadirin, kantor udah waktunya kerja lagi ya. Terima kasih. Apa yang kepikir? Jadi sempit loh dunia. Tapi jadi senang. Tahu nggak apa yang paling membuat kita senang dalam hidup? Ini saya bacakan dari Imam Ibn Qayyim ya. Sesungguhnya kegembiraan hati, kesenangannya
dan penyejuk hatinya hanya karena Allah, tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai dari kenikmatan apapun di dunia ini. Nikmat makan, nikmat punya rumah, nikmat apapun tidak pernah bisa menandingi orang yang nikmat selalu merasa bersama Allah. Ini yang harus kita cari. Punya pendamping hidup, mungkin ada kesenangan, itu tidak ada apa-apanya dibanding kesenangannya munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jarang dicari orang, hadirin. Orang maunya makan ini, mau pergi ke sana sini, nggak ada apa-apanya. Pergi ke sana digarong, lebih stres. Nah, makanya berasik-asiklah dengan Allah Asy-Syahid. Jangan engkau, kalau engkau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, janganlah engkau berkata, sendiri, aku sendirilah. Ya ngawur. Harusnya bersamamu ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu segala-galanya. Hanya engkau yang menciptakan diri ini, engkau yang menggenggam diri ini setiap saat. Tiada satupun yang luput darimu. Engkaulah pembagi rezeki yang maha adil, penentu ketentuan yang maha bijaksana. Tiada Tuhan selain engkau, wahai yang maha mendengar. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukri wa husni ibadati. Mendingan sibuk zikirlah daripada sibuk segala diobrolin. Mau KPK, mau apa, segala diobrolin juga nggak beres dengan omongan kita, benar? Jangan kebanyakan mikir yang membuat tidak zikir. Orang itu stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Gak bisa lepas dari Allah. Kalau kita nggak lepas dari Allah, bagaimana? Fadzkuruni adzkurkum, al-ayat. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita nggak ingat Allah juga, Allah ingat ke kita. Siapa yang ngurus? Tapi kalau kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, pribadi dibuat kalem, urusan diatur, yang baik-baik dimudahkan, yang jelek-jelek dihalangin. Walaupun mau berbuat maksiat, kalau kita banyak zikir, digagalkan maksiatnya. Walaupun malas taat, kalau banyak zikir, dimudahkan taatnya. Makanya kalau ingin jadi orang yang istiqomah yang pertama itu adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Nanti kesananya ngalir istiqomah yang lain. Jadi istiqomah sedekah, istiqomah baca Quran, nanti hadiah. Nanti kita akan diatur ketemu dengan siapa. Termasuk pertemuan ini nih, diatur oleh Allah. Kemarin saya ceramah di Istiqlal, ngepas aja jumlahnya. Sekarang di sini ngepas juga jumlahnya. Coba yang Istiqlal datang ke sini, berantakan ini. Allah yang maha mengatur. Jangan merasa aneh kalau diatur Allah, betul? Ini tubuh saja diurus oleh Allah, beres segini rumitnya. Apalagi masalah lain-lain kecil bagi Allah. Cuman kita sok pinter, sok tahu, sok bisa, jadi jarang ingat ke Allah. Dipikirin sendiri, udah bodoh, banyak mikir, stres. Karena tersinggung, kita kan bodoh, betul tidak? Yang tersinggung tuh merasa brilian. Orang pintar tuh cirinya susah lupa ke Allah. Karena segala yang kita lihat, kita dengar, kita rasa pasti adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ini saya lihat ke saudara, ini ciptaan Allah semua, dikasih makan oleh Allah semuanya, betul? Ini bikinan Allah, tahu apa kita tentang keperluan kita? Tuh pada kedip. Kedipnya juga Allah yang ngedipin. Coba kalau kita ngedipin, repot. Kalau semua diurus oleh kita.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku sekalian, saya tidak mau merugikan jam kerja saudara. Masya Allah. Sambil bersedekah ya, mau bersedekah biasakan, dapat nikmat sedekah, punya anak sedekah. Silakan yang mau bersedekah. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan saja. Alhamdulillah. Tidak ada, begitu dong. Ya, jangan suka mempersulit orang lain. Rekan-rekan sekalian, ya mudah-mudahan kita dimanapun, kapanpun. Ada yang suka bersepeda, acungkan tangan. Nggak ada? Ada yang punya sepeda? Punya sepeda nggak dipakai. Sepeda siapa? Tetangga. Dia punya yang asli. Di Darut Tauhid di Bandung terutama dan beberapa daerah sekarang dicanangkan baik for ibadah, bersepeda untuk ibadah, bekerja adalah ibadah, ke masjid ibadah. Alhamdulillah baru mungkin sekitar 250 sampai 300 karyawan yang bersepeda. Bagus Pak, badan jauh lebih sehat, kemudian gembira. Dengan bersepeda itu ternyata membuat efek hormon apa yang gembira tuh, endorfin. Jadi di kantor tuh lebih fresh, lebih segar. Mungkin karena oksigennya lebih banyak ya dibanding naik motor ke sepeda kan. Cuma kalau di Jakarta kurang tanjakan ya. Kalau di Bandung kan paling enak. Kalau ceramah di kota mudun, pulangnya enak ada. Kemarin ceramah di Lembang, mantep tuh. Lalu ternyata mudah silaturahim Pak. Kalau bersepeda tuh aneh tapi nyata, walaupun tidak kenal saling menyapa. Dan bersepeda tuh cenderungnya tuh ke alam tuh jadi lebih, ke tetangga juga lebih enak lihat. Beda dengan naik motor. Nggak ada yang naik motor ketemu dengan naik motor lain. Apalagi naik mobil itu di mall. Sepeda kering, nggak kenal juga, ya kan? Tapi kenapa? Belum lagi efisiensi bensin, tidak polusi, dan mereduce parkir. Besar harapan suatu saat ke Istiqlal tuh pengajian. Istiqlal bisa ke 12.000 kalau pengajian, pakai sepeda semua. Aduh, parkir lipat, masukin ke kantor beres karena pakai sepeda lipat. Cobalah hadirin, yang paling jauh di Bandung tuh rumahnya 28 km dari pesantren tuh. Di Cileunyi 28 km, 1,5 jam. Sehat-sehat, bagus hadirin. Hemat parkir, hemat listrik. Satu-satunya yang boros tuh boros air ya. Karena mati tuh. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau saudara tertarik suatu saat baik for ibadah ya. Jadi niatnya bagus. Tidak boleh niat pamer, brongos dan sebagainya. Gimana kalau punya sepeda brongos? Boleh tidak? Ya boleh dong ya. Saya juga punya, hanya nggak dipakai sekarang gara-gara heboh. Saya ada yang ngasih, nggak boleh nyebut merek Bu, Bronghong. Nah Alhamdulillah, jangan sampai niat ria. Terus pakaiannya juga kalau mau jadi ibadah lah yang bener lah. Jangan sampai ngetet kayak gitu. Saya aja lihatnya malu. Jijanya. Ya udah malu atau hadirin lihat begitu kan. Menutup aurat itu salah satu syaratnya. Tidak boleh ketat. Ketat itu tidak benar. Pakaian selam juga menutup aurat. Kan gak lucu akhwat kemana-mana pakai pakaian selam. Jadi tidak boleh ketat. Juga jangan jadi ria. Pamer ini, pamer itu mau apa? Kan ada yang terkebanyakan gaya, tapi naik sepeda dikit, telentang, muntah. Dan juga jangan pamer kekuatan hadirin. Jangan pamer gaya. Harus jadi amal soleh karena bisa mati lagi bersepeda. Iya kan? Jadi niatnya benar, sebelum berangkat sedekah dulu di perjalanan, kalau istirahat buka Quran 1 halaman atau ya, kemudian kita mengutin sampah. Jadi benar-benar jadi kebaikan. Mudah-mudahan jadi dakwah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Syahid, duha yang maha menatap.
Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Jadikan hanya yang benar saja ya Allah yang Kau hujamkan di hati kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, ampuni, selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni, kami jarang mensyukuri limpahan karunia-Mu.